Kakak, kenapa kamu tidak mau menari? Besok kamu akan tampil di acara bakat sekolah. Bisakah seperti ini? Kalau tidak bisa ya tidak usah ikut. Kiki. Kiki ya. Kamu setiap tahun sangat serius dengan acara bakat ini. Kamu bahkan menyuruh seluruh keluarga untuk menonton penampilanmu. Kenapa tahun ini tidak mau menari? Kakak, apa kamu takut kalah? Aku tahu apa kamu tidak suka. Baju bergaris macan ini yang dibuat nenek untukmu. Baju ini sangat cantik. Tapi kalau kamu tidak suka, Dedi akan membelikanmu yang lain sekarang. Kiki, Dedi akan membantumu mencari baju untuk penampilan. Ternyata tidak mudah ya. Kalau begitu aku ajak kamu makan es krim dulu ya, habis itu cari lagi. Aku tidak mau ikut acara bakat lagi. Anak bodoh, Dedi pasti akan membantumu menemukan baju yang kamu suka. Untuk tampil di atas panggung, kamu tidak perlu khawatir. Nyonya Du, saya sudah melihat dokumen yang Anda kirim. Kasus ini memang ada unsur pelanggaran hak cipta. Menuntut bukan tidak mungkin. Maaf ya Nyonya Du, tunggu sebentar. Halo Markus. Anggi ya. Saya sudah mencari lama tapi tidak menemukan baju untuk acara bakat. Kiki sangat kecewa bilang tidak mau tampil. Bisakah kamu membantuku? Baiklah, aku akan tanya sekretaris di mana bisa membelinya. Nanti aku hubungi lagi ya, bye. Halo Nyonya Du, maaf. Saya tiba-tiba ada urusan mendesak harus keluar. Besok datang ke kantor pengacara saya ya, saya akan bantu Anda pelajari detailnya. Emily. Saya lupa dia sedang libur. Aduh gawat, ini bagaimana? Connie. Halo Connie. Anggi, Ya, tidak mengganggu, bisakah kamu bicara sebentar? tidak mengganggu, pesawat ini ada masalah berhenti di Taiwan. APA Oh masalah. begitu, Kiki besok tampil di acara bakat. Dia tiba-tiba ingin mengganti baju penampilannya. Apakah kamu tahu di mana bisa membelinya? Begitu ya, saya juga tidak tahu jam berapa bisa pulang. Coba kamu ke toko ini, siapa tahu ada. Kiki lihat. Baju yang dipilih Kak Anggi pasti cocok untukmu menari Afrika. Lihat suka atau tidak. Tidak suka, lihat dulu. Mungkin kamu suka. Tidak suka sekarang begini. Tidak suka, semuanya berbeda. Kalau begitu kamu suka model apa? Aku tidak suka kamu dulu. Ayah dan ibu akan datang ke sekolah lihat aku tampil. Tapi karena kamu semuanya jadi berbeda. Aku tidak suka kamu menggantikan ibu. Maaf. Tidak apa-apa. Aku benar-benar ceroboh. Aku tidak menyadari dia tidak mau ikut pertunjukan bakat. Karena aku bercerai dengan Connie. Anak-anak seusia ini mungkin lebih sensitif. Aku akan pergi lihat dia, kamu pegang dulu, terima kasih. Kiki, bisakah kita bicara? Aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kiki. Aku tahu kamu tidak senang karena ayah dan ibu berpisah. Dan tidak suka aku ikut campur dalam hidup kalian. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Bagaimanapun juga, ayah tetap menyayangimu. Aku juga tidak ingin menggantikan ibu. Ibu tetap menyayangimu, tidak ada yang bisa memisahkan kalian. Apa yang terjadi, Kiki? Darah, ada darah. Kiki, kamu terluka, biar aku lihat. Bukalah pintu. Kiki, kalau kamu tidak buka aku akan memanjat masuk. Kiki. Kiki, ada apa? Aku takut. Anak bodoh, tidak perlu takut. Ini hal yang dialami setiap perempuan, sangat normal. Aku ajari kamu cara mengatasinya ya. Hei Kiki, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kiki, wajahmu pucat, apakah kamu tidak enak badan? Ayah bawa kamu ke dokter, tidak perlu aku mau pulang. Oh. Dia sedang menstruasi. Kita antar Kiki pulang dulu untuk istirahat. Oh ya, bagus. Dedi sudah beli baju-baju ini, kamu pulang perlahan-lahan pilih ya. Ya, ayo. Halo Connie. Aku sekarang mau pergi ke kota. Mau tanya, kamu sudah beli baju untuk Kiki belum? Kalau belum, aku yang beli. Sudah beli, terima kasih. Oh ya, barusan Kiki pertama kali datang bulan. Gimana dia?
Gak apa-apa tapi dia agak tidak enak badan. Sekarang Markus antar dia pulang. Terima kasih ya, aku sekarang juga mau ke rumah Suo. Oke, bye-bye. Kiki mama pulang. Aku kangen kamu. Mama tahu kamu hari ini tidak enak badan. Mama buatkan kamu coklat panas. Minum yang hangat biar lebih baik. Saat seperti ini agak tidak enak badan itu normal. Jadi kamu harus banyak minum yang hangat. Kalau sangat tidak enak bilang sama mama. Aku bawa kamu ke dokter. Ya. Ada mama di sini, aku tidak takut lagi. Tidak seburuk tadi. Aku tadi benar-benar takut. Tidak tahu harus bagaimana. Tidak berani bilang sama Daddy. Untung ada Tante Anggi yang bantu aku. Kamu sudah bilang terima kasih sama tante belum? Dia yang ambil Daddy. Mana mungkin aku bilang terima kasih sama dia? Kiki urusan orang dewasa. Anak-anak jangan terlalu banyak urus. Aku bukan anak kecil. Aku tahu apa yang terjadi. Dia dan Daddy yang sakiti mama. Mama baru pergi dari rumah. Kiki, karena kamu berpikir seperti itu. Jadi, kamu beberapa hari lalu di rumah nenek bilang hal buruk tentang tante. Benar kan Tante Sui sudah bilang sama aku? Aku cuma mau bantu mama ajarin dia. Tapi bagaimanapun juga, membicarakan keburukan orang itu tidak baik kamu lakukan itu. Mama sangat kecewa. Maaf mama. Kalau salah harus dihadapi. Kalau salah sama orang harus minta maaf. Mommy biasanya mengajarkanmu seperti ini ya? Kiki yang baik. Mama juga tahu tentang perceraian mama dan papa. Membuatmu dan adikmu sedih. Tapi kamu sudah besar. Kamu dengar kata mama ini sudah menjadi kenyataan. Kamu harus belajar beradaptasi perlahan. Apakah kamu juga harus menerima Tante Anggi? Jika aku menerimanya, bukankah itu berarti mengkhianati mama? Kamu tidak bisa berkata begitu. Jika tante baik padamu dan Wewe, maka dia tidak berbeda dengan tante dan om yang lain. Apakah kamu harus bersikap sopan pada mereka? Apakah kamu harus menghormati mereka? Jika kamu bersikap sopan padanya itu tidak berarti mengkhianati. Mama, aku mengerti. Mama. Aku akan minta maaf pada Tante Anggi dan berterima kasih padanya. Ya, anak yang baik. Aduh, kamu ini sebagai ayah. Ceroboh dan kurang perhatian. Hanya tahu menanyai putrimu apa yang tidak nyaman. Bagaimana dia bisa menjawabmu? Ya untung ada Anggi, kalau tidak aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku ingat waktu kecil mengikuti papa dan tidak mengerti apa-apa. Jika ada sesuatu langsung bertanya pada tante. Benarkah ya? Mama, bagaimana keadaan Connie dan Kiki? Tidak ada masalah, perutnya sedikit sakit. Oh, kita ambilkan bantal pemanas untuknya. Baik, terima kasih, silakan duduk. Karena Kiki tidak ada masalah, mari kita pergi dulu. Baik, bisakah kita bicara sebentar? Ya tentu. Aku baru saja berbicara dengan Kiki. Dia juga tahu apa yang salah. Aku menyuruhnya minta maaf padamu. Jangan marah padanya, sebenarnya aku juga bertanggung jawab. Aku adalah mamanya. Mendidik anak adalah tanggung jawabku. Tapi di sisi lain, membuatnya tiba-tiba menerima hubungan seperti ini. Dia butuh waktu. Ya kami akan memberinya waktu. Anak-anak memang perlu dididik. Tapi kita sebagai orang dewasa juga harus berpikir. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka merasa lebih baik? Jangan khawatir jika kamu punya permintaan. Aku akan berusaha menyesuaikan. Oh maaf. Aku mau angkat telepon. Halo. Connie. Terima kasih sudah kasih aku kesempatan buat dekat sama anak-anak. Anak-anak itu gak susah kok. Kalau kamu tulus sama mereka pasti mereka bisa merasakannya.